Kemajuan teknologi telah mengubah banyak aspek dalam kehidupan kita, termasuk juga dunia pendidikan. Dalam era ini, teknologi telah memainkan peran yang sangat signifikan dalam meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kualitas pendidikan. Fasilitas dan alat-alat teknologi baru telah mewujudkan pengalaman belajar yang lebih interaktif, personal, dan terjangkau bagi siswa di seluruh dunia. Pengembangan teknologi semakin meningkat dari masa ke masa, dimulai dari masa prasejarah. Manusia mulai mengembangkan alat dan teknik untuk bertahan hidup, seperti menggunakan api, membuat alat batu, dan bertani. Nah, semakin meningkat pada abad ke-18, penemuan mesin cetak memungkinkan penyebaran informasi dan pengetahuan secara lebih luas. Dan pada abad ke-19, adanya penemuan fotografi dan film membuat pengalaman visual. Pada abad ke-20, penemuan radio dan televisi memungkinkan pembelajaran jarak jauh. Tahun 1920, pengajaran secara visual pertama kali digunakan sebagai alat untuk memberikan visualisasi kepada siswa. Pada tahun 2000-an, lembaga pendidikan mulai menggunakan secara luas LMS Learning Management System untuk mengelola dan menyebarkan konten pembelajaran online. Nah, pada abad 21 ditandai dengan berkembangnya teknologi informasi yang sangat pesat, sehingga hampir semua perangkat yang digunakan oleh manusia dapat diintegrasikan dengan komputer dan internet. Pada pembelajaran memiliki beberapa prinsip. Prinsip-prinsip pembelajaran merupakan aspek kejiwaan yang perlu dipahami setiap pendidik selaku tenaga profesional yang memikul tanggung jawab besar dalam mencerdaskan anak bangsa. Permasalahannya adalah bagaimana implikasi prinsip pembelajaran terhadap pendidik dan peserta didik? Jawabannya adalah yang pertama, perhatian dan motivasi. Perhatian mempunyai peranan penting dalam kegiatan pembelajaran. Tanpa adanya perhatian, maka pelajaran yang diterima dari pendidik adalah sia-sia. Perhatian terhadap pelajaran akan timbul pada peserta didik apabila bahan pelajaran itu sesuai kebutuhannya, sehingga termotivasi untuk mempelajari secara serius. Selain dari perhatian, motivasi juga mempunyai peranan yang urgent dalam kegiatan belajar. Motivasi dapat dibandingkan dengan mesin dan kemudi pada mobil. Jadi, motivasi merupakan suatu tenaga yang menggerakkan dan mengarahkan aktivitas seseorang. Yang kedua, keaktifan. Belajar merupakan tindakan dan perilaku peserta didik yang kompleks. Kompleksitas belajar tersebut dapat dipandang dari dua subjek, yaitu dari peserta didik dan pendidik. Dari segi peserta didik, pelajar dialami sebagai suatu proses. Mereka mengalami proses mental dalam menghadapi bahan ajar. Dari segi pendidik, proses pembelajaran tersebut tampak sebagai perilaku belajar tentang suatu hal. Kecenderungan psikologi dewasa ini menganggap bahwa anak adalah makhluk yang aktif, anak mempunyai dorongan untuk berbuat sesuatu, mempunyai kemampuan dan aspirasinya sendiri. Yang ketiga, keterlibatan langsung. Dalam diri peserta didik terdapat banyak kemungkinan dan potensi yang akan berkembang. Potensi yang dimiliki peserta didik berkembang ke arah tujuan yang baik dan optimal jika diarahkan dan punya kesempatan untuk mengalaminya sendiri. Dalam proses pembelajaran membutuhkan keterlibatan langsung peserta didik. Namun demikian, keterlibatan langsung secara fisik tidak menjamin keaktifan pelajar. Untuk dapat melibatkan peserta didik secara fisik, mental, emosional, dan intelektual, maka pendidik hendaknya merancang pembelajarannya secara sistematik. Laksanakannya kegiatan pembelajaran dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik dan karakteristik mata pelajaran. Yang keempat, pengulangan. Pengulangan dalam kaitan dengan pembelajaran adalah suatu tindakan atau perbuatan berupa latihan berulang kali yang dilakukan peserta didik yang bertujuan untuk lebih memantapkan hasil pembelajarannya. Pemantapan diartikan sebagai usaha perbaikan dan sebagai usaha perluasan yang dilakukan melalui pengulangan. Yang kelima, tantangan. Apabila pendidik menginginkan peserta didiknya berkembang dan selalu berusaha untuk mencapai tujuan, maka pendidik harus memberikan tantangan dalam kegiatan pembelajaran. Tantangan dalam kegiatan pembelajaran dapat diwujudkan melalui bentuk kegiatan, bahan, dan alat pembelajaran yang dipilih untuk kegiatan tersebut. Yang keenam,
perbedaan individu. Perbedaan individu ini berpengaruh pada cara hasil belajar peserta didik. Oleh karena itu, perbedaan individu ini perlu menjadi perhatian pendidik dalam aktivitas pembelajaran dengan memperhatikan tipe-tipe belajar setiap individu. Mengetahui perbedaan individu dalam belajar memudahkan bagi pendidik dalam menentukan media yang akan digunakan. Hal tersebut sangat urgent dalam pencapaian hasil pembelajaran yang optimal. Pembahasan selanjutnya mengenai transfer dan integrasi pengetahuan melalui teknologi. Transfer ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan kegiatan penyampaian dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada orang. Transfer ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dilakukan antar individu dalam pembelajaran. Selanjutnya adalah integrasi teknologi. Penggunaan teknologi atau perangkat untuk mendukung pembelajaran dan mengajar. Integrasi teknologi dapat dilakukan dengan menggunakan sebagai sumber teknologi seperti komputer, aplikasi perangkat lunak, dan internet seperti Classroom, Google Meet, atau bahkan YouTube. Selanjutnya adalah tentang peningkatan pedagogi dengan teknologi. Teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan pedagogi dalam pembelajaran dengan cara yang pertama, memilih teknologi yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Yang kedua, pengelolaan dan mengordinasikan alat bantu pengajaran. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi untuk penyampaian pembelajaran. Dan yang keempat, memudahkan siswa memahami metode pembelajaran. Yang kelima, memperkaya sumber belajar. Yang keenam, membuat proses pembelajaran lebih menyenangkan. Secara digital, informasi tersedia dalam jumlah besar dan dengan cepat. Literasi digital memungkinkan guru dan siswa untuk mengakses, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Dengan keterampilan ini, mereka dapat memilih informasi yang akurat, valid, dan bermanfaat dari berbagai sumber, serta menghindari penyebaran informasi yang palsu. Dari kesimpulan dari keseluruh penjelasan yang sudah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa betapa pentingnya teknologi dalam pembelajaran. Apalagi untuk sekarang, mudah sekali ditemukan perangkat lunak yang digunakan untuk memudahkan kita dalam belajar, bahkan mengajar. Yuk belajar asik dengan aplikasi perangkat lunak yang tersedia di Play Store.